Shalom, selamat pagi, salam sehat. Dari pujian tadi, kita tetap percaya bahwa Tuhan yang mengenyangkan dan memelihara hidup kita, sekalipun kita melihat kondisinya tidak seperti yang kita harapkan. Kasih setia Tuhan tetap luar biasa dalam setiap hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, pada pagi ini ya, saya akan menyampaikan firman hidup sebagai warga kerajaan surga atas Indonesia. Ya. Tuhan izinkan kita bisa menikmati tahun ini, ya, bangsa ini merayakan kemerdekaan Indonesia. Ya. Kita berkewajiban untuk mengisinya, ya, dan mewariskan kepada anak cucu kita. Nah, bagaimana pandangan firman Tuhan ya terhadap posisi kita di mana Tuhan tempatkan kita di negeri ini ya. Di 1 Petrus 2 ayat 9 itu dengan jelas bahwa firman Tuhan itu memberitahu kita posisi kita dalam kehidupan berbangsa ya. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kalau saya perhatikan perkataan umat kepunyaan Allah sendiri, itu satu deklarasi tentang dirinya, bagaimana dia menganggap kita itu sebagai miliknya sendiri, bukan milik yang lain. Ada pembelaan di situ, ada perlindungan di situ, ada backup di situ oleh pribadi Allah ya. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya. Jadi jelas firman Tuhan di sini dikatakan ya, kita dalam berbangsa Indonesia ini ternyata kita punya kewarganegaraan yang justru dideklarasikan oleh. Artinya apa? Bahwa kita harus memahami bahwa kita memiliki identitas ganda, ya. Jadi double citizenship katanya. Kewarga negaraan ganda, yaitu warga negara Indonesia dan warga kerajaan surga. Ya. Nah, artinya apa? Bahwa sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak dan kewajiban secara hukum yang sama dengan warga negara lain. Itu harus kita pahami sekalipun dalam implementasinya kita melihat gitu ya Bapak Ibu Saudara bahwa ada perlakuan secara sepihak gitu ya, kelompok-kelompok tertentu untuk menyatakan bahwa kita seringkali hak kita dirampas ya. Namun secara undang-undang kita memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Oleh karena itu ya jangan takut sebagai warga negara Indonesia ketika hak kita dilanggar ya kita wajib untuk bersuara. Tapi pada sisi yang lain, ya, di 2 Petrus tadi, kita warga kerajaan surga. Jadi artinya apa? Bahwa dalam posisi kita sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki harapan, ya. Kita memiliki satu tugas yang lebih dibandingkan orang yang memiliki hanya warga kerajaan satu saja. Ya. Dalam hal ini adalah kalau kita sebagai warga negara surga, ya, kita mempunyai satu hak dan kewajiban kita di dalam Tuhan Yesus. Artinya apa? Bahwa hidup kita dipanggil untuk hidup di dalam kebenaran, kasih, dan mendeklarasikan kuasa Allah. Kita tetap melihat Bapak Ibu Saudara ya, misalnya di Daniel, dia tinggal di Babel dalam posisi ketika dia ditempatkan Allah di situ, bagaimana hukum diselewengkan sedemikian rupa sehingga seseorang untuk hidup dalam keluarga kerajaan surga dirampas sehingga dia harus hanya hidup untuk menyembah Raja Babel. Tetapi dia tetap
setia melakukan apa yang Allah mau karena dia tempatkan di situ sebagai warga kerajaan surga, sehingga dia tetap menyaksikan hidupnya setia kepada Allah. Ya. Kemudian kemarin Pastor Oscar memberikan contoh Esther, ya. Mordekai merancangkan hal-hal yang buruk atas bangsa Israel. Dia diberikan kesempatan Tuhan untuk dekat dengan raja, sehingga dia berdoa, berpuasa, sampai akhirnya hal-hal yang jahat itu tidak terjadi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kondisinya ya hampir mirip dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Banyak Mordekai yang ada di negeri kita ini. Banyak hal atau banyak situasi, banyak pejabat, banyak orang yang mengupayakan hal-hal yang buruk yang akan terjadi dalam kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah di Indonesia ini. Tetapi ketika kita tetap menyediakan hidup kita, membela, ya, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Eksistensi kita tetap ada, dan kita bisa tetap memberikan warisan pada generasi berikutnya atas kerajaan surga di Indonesia ini. Yang kedua adalah kita harus bertindak sebagai warga kerajaan surga dengan benar di negeri ini. Firman Tuhan di Matius 5, 13, 16 itu jelas memberikan satu statement tentang kehidupan seperti apa yang harus kita kerjakan. Ya, yaitu di situ dikatakan bahwa kita sebagai garam dan terang. Garam tujuannya tentu untuk mencegah kebusukan moral. Artinya moralitas itu barangkali pada awalnya hanya dibawa oleh satu dua orang sekelompok tertentu. Tetapi pada akhirnya bisa mempengaruhi sebegitu besar orang, bahkan satu bangsa, Bapak Ibu Saudara. Yang menjadi persoalan di negeri ini tentu masalah persoalan moralitas, ya, kejujuran, ya, tanggung jawab. Kemudian merembet ke persoalan etika. Ya, kita melihat generasi-generasi sekarang ini bagaimana dia tidak bisa apa, ya, kurang beretika ketika berhadapan dengan pihak yang lain, gitu ya. Kemudian memberikan rasa kebenaran. Itulah yang terjadi. Nah, sebagai warga kerajaan surga dengan posisi tadi yang sudah dijelaskan oleh Allah, kita menjadi satu benteng bagi negeri ini untuk tetap menjaga moralitas dan etika negeri ini tetap ada pada kondisi yang seharusnya. Sebenarnya dalam struktur berkewarganegaraan, berbangsa, institusi pendidikan itulah yang harus menjaga benteng moralitas dan etika. Tetapi dalam prakteknya, institusi ini juga mengalami degradasi yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu, jadi salah satu kewajiban perguruan tinggi itu adalah mempublikasikan hasil penelitiannya, tetapi di Indonesia ini semua perguruan tingginya dinyatakan dalam apa, bendera merah, orange, dan diragukan begitu persoalan integritasnya. Nah, kemudian juga kampus-kampus di dunia pendidikan sudah masuk ke dalam politik pragmatis yang menjebak seseorang untuk menghilangkan identitas moral dan etika. Itulah yang terjadi, dan di situ memberitahukan kepada kita bahwa peran kita sebagai warga kerajaan surga itu semakin dibutuhkan atas negeri ini. Kemudian terang itu adalah menyingkapkan kegelapan, menuntun orang kepada Kristus. Di Yudas 23 katanya mereka seolah-olah buta dan sedang menuju ke dalam kegelapan abadi. Dan kita harus plundering, katanya, menjebol, menarik dengan paksa orang yang tanpa sadar sedang menuju kepada kebinasaan. Nah, yang kedua, kita harus berdoa. Kita tetap berdoa bagi negeri dan bangsa ini. Di 2 Tawarik 7 ayat 14, jika umatku berdoa, maka aku akan menyembuhkan negeri mereka.
Itu yang kita lakukan setiap pagi, Bapak Ibu Saudara. Dengan hati yang benar, dengan motivasi yang benar, dengan kesediaan diri kita untuk berani membela negeri ini. Kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan turun untuk menyelamatkan dan membela negeri ini, menyembuhkan negeri ini. Yang terakhir, menggunakan pengaruh kita untuk kebenaran. Yusuf, Nehemia, itu adalah contoh-contoh bagaimana anak-anak Tuhan dipakai untuk menyelamatkan negeri dan bangsanya. Barangkali kita berkilah, lah mereka kan posisinya di tempat yang bagus, di tempat yang strategis, mereka memiliki kekuasaan. Tentu yang dimaksudkan firman Tuhan adalah dimanapun posisi kita, selalu ada kewajiban kita untuk memberikan pengaruh yang benar kepada orang di sekeliling kita. Ya, di lingkungan tempat tinggal kita, di lingkungan tempat pekerjaan kita, di keluarga kita harus tetap powerful untuk menyampaikan setiap pengaruh kehidupan yang benar kepada banyak orang. Terpujilah nama Tuhan, biarkan itu mengingatkan kita bahwa Allah sudah menempatkan kita dalam deklarasi yang dinyatakan oleh dirinya sendiri, bahwa kita punya kewajiban hak sebagai warga kerajaan surga untuk membawa Indonesia ini mengenal kasih Tuhan dan hidup di dalam Dia. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.